95,7 Giga FM Radio Informatif dan Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Ferry Prasetya di program Wika Bicara untuk edisi hari ini ya 31 Januari 2023. Kita sudah ada tamu istimewa dari BPJS Ketenagakerjaan dengan Mas Andri Yustian Nugraha. Selamat pagi, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, selamat pagi Om Ferry. Ya. Bang Bro seneng yang banget ini semakin ketemu lagi Om Ferry ini. Oke, ini adalah tentang pekerja mandiri, lindungi diri dan keluarga dengan BP Jamsostek, kerja keras, bebas cemas. Saya pengen tahu dulu, untuk kategori pekerja mandiri, ini kan macam-macam nih Bang. Betul. Ada penjual bentol. Yes. Lebih spesifik atau benang merahnya, apakah mereka yang tidak melakukan upah atau seperti apa? Oke, thank you Om Ferry. Ini yang pertama saya terima kasih nih, udah dihadirkan kembali ke sini. Suatu kehormatan lagi bisa ketemu Om Ferry. Ya. Benar Om Ferry, kita teman-teman pekerja mandiri saat ini yang mungkin kita tanpa sadari itu mereka ada di sekeliling kita Om Ferry. Dan banyak. Itu tidak harus mereka yang bekerja di suatu pemberi kerja Om. Pekerja mandiri itu adalah kita yang melakukan pekerjaan dan mendapatkan imbalan atau hasil dari yang kita lakukan tersebut Om. Artinya tidak ada pemberi kerjanya, tidak ada sebagai penerima upah, dan juga tidak terikat oleh jam kerja. Itu Om Ferry yang pertama. Ini memang banyak ya yang menjadi keraguan dari Wika Muda. Oh iya, sebelum siapa yang mengundang juga, saya hampir lupa nih. 0822 3400 7462 di WA Group, nanti kita sampaikan pertanyaan dari Anda yang bergabung di Wika Bicara. Bang Andri, siap, ini kan kalau pekerja mandiri seperti yang Bang bilang tadi, bahwa Abang mengatakan orang-orang yang nggak harus kerja kantoran lah intinya gitu ya. Kemudian penjual pentol, sayur, intinya yang mandiri begitu ya, Pak. Katanya petani juga ada yang mandiri juga begitu ya? Sama Om. Sama. Dan justru malah sebagai petani ini justru memiliki resiko yang melekat Om pada pekerjaannya itu. Contohnya Om, misalnya boleh jadi teman-teman itu yang bekerja sebagai petani, tapi mudah-mudahan setelah ini banyak petani-petani muda ya Om. Jangan yang tua aja. Gitu ya. Jadi teman-teman petani itu Om, yang dilindungi itu adalah tidak hanya selama menanam padi atau sedang panen, termasuk kegiatan aktivitas yang menunjang pada proses pekerjaannya tersebut. Misalnya ketika yang bersangkutan untuk membeli pupuk ke pasar, gitu Om. Itu kan dalam rangka menunjang pekerjaannya. Atau sedang dia bekerja di maksudnya mau mensuplai padinya ke tempat penggilingan padi. Di perjalanan terjadi eksiden, itu BP Jamsostek juga melindungi Om. Artinya di sini memang pemerintah benar-benar hadir untuk memberikan keselamatan dan tunjangan. Kita memang tidak ingin dari semua orang untuk terjadi kecelakaan sampai meninggal dunia. Tapi paling tidak ini mengantisipasi begitu ya. Karena bisa jadi teman-teman atau Wika Muda di rumah ini sebagai tulang punggung begitu ya. Betul. Nah, ini kalau saya bisa mendeskripsikan Bang Andri, kalau misalnya terjadi kematian, itu dapat diklaim seperti apa? Ini pertanyaan mungkin mewakili seluruh dari teman-teman. Yang pertama Om Ferry, ketika kita terjadi sebuah risiko, itu ada 3 kemungkinan yang pasti akan terjadi. Yang pertama apa? Yang bersangkutan itu bisa dinyatakan sembuh. Tetapi apakah sembuh secara sendiri atau ada biaya perawatan? Kan gitu Om ya? Kalau ada biaya perawatan, semua BP Jamsostek menanggung biaya tersebut. Kami sampaikan sesuai indikasi medis. Atau bahasa sekarangnya unlimited gitu ya. Asalkan itu sesuai indikasi medis dan itu sesuai dengan rekomendasi dokter, kami tanggung Om Ferry. Itu yang pertama kalau sembuh. Yang kedua, orang yang bersangkutan sembuh tetapi mengalami cacat Om. Cacat itu boleh jadi teman-teman kita ini ada cacat total tetap, ada cacat fungsi misalnya seperti itu. Itu ada santunan tersendiri juga. Kemudian yang terakhir ini harus mendapatkan tutup usia misalnya. Jadi kemungkinan dari kecelakaan tadi itu boleh jadi sembuh, cacat, atau yang terakhir meninggal dunia. Nah, ketika terjadi resiko meninggal dunia sedang bertugas, ini perkaliannya akan dihitungkan sebesar 48 kali upah. Nah, saat ini untuk pekerja mandiri yang dilakukan perhitungan upah terendahnya itu distandarkan di seluruh Indonesia adalah upah 1 juta Om Ferry.
1 juta. 1 juta. Berarti dengan kata lain, ketika terjadi resiko meninggal dunia sedang bekerja, yang bersangkutan akan mendapatkan santunan sebesar 48 juta, ditambah biaya pemakaman dan santunan berkala. Totalnya 70 juta, Om Peri. 70 juta. 70 juta. Itu dalam rangkaian dia bekerja. Betul. Kalau pas lagi nggak bekerja, apakah ini juga bisa diklaim? Ini juga jadi pertanyaan kita semuanya. Jadi untuk pekerja mandiri ini ada 2 pelindungan dasar yang bisa diikuti. Yang pertama jaminan kecelakaan kerja, yang kedua jaminan kematian. Ini menyangkut tadi yang disampaikan Om Ferry, ketika yang bersangkutan sedang nggak bekerja, Mas Andri, yang bersangkutan ya memang sedang libur gitu ya, tidak beraktivitas ekonomi, tetapi yang bersangkutan harus tutup usia katakanlah seperti itu gitu ya. Tetap BP Jam Sostek akan memberikan santunan sebesar 42 juta Om Ferry. Oke. Jadi sudah jelas. Tapi ini meninggal akibat sebab apapun. Oke. Kalau di BPJS Kesehatan itu yang bisa diklaim adalah sakit yang ada di dalam. Betul. Kalau BP Jam Sostek di luar. Di luar. Pertanyaan saya, ini saya jadi banyak pertanyaan nih kalau ketemu Bang Andri. Bang Andri, kita nggak tahu juga ketika ada seorang pekerja mandiri yang berangkat kerja, kemudian kecelakaan kerja, nanti ini pasti jasa harja turut andil dalam memberikan santunan. Hitungannya seperti apa? That's right, Om. Jadi untuk kecelakaan kerja yang terjadi di jalan raya, memang itu ada badan tersendiri ya yang melaksanakan tersebut. Tetapi ketika memang yang bersangkutan menjadi peserta dari BP Jam Sostek, kami pun harus hadir di sana, Om Ferry. Dengan seperti apa? Yang jelas ketika terjadi resikonya di jalan raya dan itu memang bukan jalan kampung ya Om ya, artinya jalan yang provinsi, jalan kabupaten dan jalan besar lah intinya. Itu memang penanggung pertamanya adalah dari Jasara Harja. Oke. Jasara Harja memberikan coverage limited mungkin ya kalau di Jasara Harja, kalau tidak keliru mohon maaf kalau saya salah, sekitar 25 juta. Oke. Katakanlah yang bersangkutan harus diberikan perawatan sampai dengan 50 juta. Let's say 25 juta itu diberikan oleh Jasara Harja. Sisanya dari BP Jam Sostek. Pertanyaan lagi. Selama dia gak bekerja, dia kan rugi nih, Bos. Betul. Gak ada masukan di keluarga. Betul. Apa langkah-langkah yang diberikan oleh BPJS Jam Sostek ini? Ini udah cocok jadi duta Jam Sostek ini sebenarnya. Masalahnya dia ini gak ada masukan. Gimana Bang Andri? Cocok Om Fer. Itulah kelebihannya jaminan sosial. Ini bukti wujud negara hadir kepada seluruh pekerja. Itu dengan cara apa? Ketika yang bersangkutan terjadi eksiden, lantas harus diberikan istirahat oleh dokter. Otomatis beliau tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Gitu ya Om Ferry. Ketika yang bersangkutan harus istirahat, apakah penghasilannya terputus? Tidak. Karena BP Jam Sostek akan memberikan kompensasi atau penggantian. Di kami ada namanya santunan sementara tidak mampu bekerja. Santunan sementara tidak mampu bekerja. Tidak mampu bekerja. Siap. Jadi kalau minuman ada STMJ, ini namanya STMB. Santunan tidak mampu bekerja. Jadi perhitungannya adalah berapa hari kerja, katakanlah kalau di pekerja mandiri mungkin nggak dibatasin hari kerja, mungkin ya Om ya. Katakanlah Sabtu Minggu dia harus kerja. Berarti selama 30 hari genap dia adalah bekerja. Ketika yang bersangkutan diberikan surat dokter istirahat 7 hari misalnya, kita berikan penggantian 7 dibagi 30 kali 1 juta. Itulah berapa penghasilan. Itu maksimal hanya 1 juta Bang Andri, saya mohon maaf. Terendah. Kalau misalnya yang didaftarkan ketika dia membayar pendaftaran pertama, kalau nggak salah 16.800. Betul. Sorry, betul? Ya, betul. 16.800 itu dengan asumsi dasar upah minimal 1 juta tadi. Ketika yang bersangkutan, saya nggak mau 1 juta, saya mau 2 juta katakanlah. Boleh. Berarti tinggal 1% jaminan kecelakaan kerja dikalikan 2 juta. Untuk jaminan kematian tetap flat 6.800. Jadi seperti itu ya hitung-hitungannya. Teknisnya, ketika ada pekerja mandiri yang mohon maaf, kita nggak pengen semua, tapi kalau misalnya ada sampai meninggal dunia atau tutup usia begitu ya, Bang Andri, jaminan untuk putra-putrinya ini seperti apa? Ini lagi-lagi harus saya sampaikan, wujud negara hadir kepada seluruh warganya itu adalah dengan apa? Tadi, ketika mohon maaf terjadi resiko kecelakaan kerja, kita yang terburuk aja ya Om Ferry ya. Kita boleh akui lah sebagai tulang punggung keluarga mungkin yang bersangkutan ini punya ahli waris di rumah. Itulah kenapa tadi kita sampaikan kerja keras bebas cemas Om Ferry. Supaya yang di rumah itu nggak cemas. Ketika aduh suami saya berangkat, ayah saya belum pulang gitu ya. Yang ditunggu-tunggu kok belum datang. Ketika dapat kabar mohon maaf terjadi laka lantas harus meninggal dunia. Itu
Ketika terjadi resiko meninggal dunia, tadi di samping mendapatkan penggantian 70 juta tadi, ahli warisnya atau anaknya akan mendapatkan bantuan beasiswa Om Ferry. Besarnya 174 juta untuk 2 orang anak. 170. Betul. Akumulasi itu Om Ferry. Mulai dari TK, SD, SMP sampai perguruan. Jadi nanti setiap bulan atau triwulan sekali sesuai dengan kategori yang sudah ditentukan sama BPJS Sostek gitu ya. Betul. Itu bisa diambil. Kita per tahun Om. Per tahun. Kita berikan bantuan selama 1 tahun. Katakanlah untuk TK, SD gitu ya, dari TK 1 juta gitu ya. Kemudian SD 1,5, SMP dan selanjutnya. Total 174 untuk 2 orang anak. Prosedurnya ribet nggak nanti? Untuk prosedur seperti apa nih? Kalau boleh saya... Kalau misalnya ahli waris... simplifikasikan nih. Iya, ahli waris ingin mengklaimkan apa yang menjadi tunjangan tadi yang diberikan. Ini ketika langsung ke BPJS atau BPJS Sostek langsung bisa cair hari itu juga atau nanti ada beberapa ilustrasi yang diberikan? Ini kita berikan yang sedikit agak di luar biasanya gitu ya Om Ferry ya. Boleh jadi ketika terjadi resiko tadi melibatkan harus pihak kepolisian. Prinsipnya di kami punya SLA, artinya Service Level Agreement, di mana kami harus menyelesaikan setiap berkas atau pengajuan yang masuk maksimal 3 hari harus sudah kita selesaikan. Artinya ketika berkas tadi dinyatakan lengkap, 3 hari kemudian payment sudah harus terlaksana kepada rekening si ahli waris yang bersangkutan. Ada beberapa masukan juga atau beberapa pertanyaan yang kemarin sudah saya kumpulkan dengan teman-teman bahwa ketika satu keluarga itu daftar 2 orang, ayah ibu, karena memang dua-duanya pekerja mati pedagang misalnya, dua-duanya pas lagi ke pasar ceritanya, atau ke tempat kerja begitu ya, terjadi kecelakaan bla bla bla, meninggal dua-duanya, tentunya juga dapat dua-duanya. Yang pertama kita pasti turut belasungkawa ya kalau terjadi seperti itu. Tetapi ketika terjadi itu, dua-duanya selama iurannya masih aktif, kita tidak melihat harus suaminya atau istrinya. Karena yang kita lindungi adalah pekerjanya. Kalau yang bersangkutan mendaftarkan suami dan istri, kemudian harus tutup usia di waktu yang bersamaan, kita bayarkan kedua-duanya. Saya jadi sedikit banyak ada muncul ide atau pertanyaan kepada Bang Andri nih. Dalam rangka pendaftarannya yang 16.800 itu, di situ akan muncul bahwa diterangkan juga nantinya kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja dan sebagainya, tutup usia itu sekian gitu ya. Nah, kalau misalnya ada keterlambatan bayar atau bahkan tidak aktif, ini bagaimana? Ini nggak semuanya aktif. Betul. Ini menjadi apa ya Om ya? Ini menjadi mungkin insight atau pembelajaran kita bersama. Prinsipnya adalah jaminan sosial itu ketika kita mengiur, ketika kita aktif membayar iuran, otomatis perlindungan itu akan aktif gitu ya. Ketika contoh kita ilustrasikan sebuah payung gitu ya. Ketika payung itu bisa digunakan, berarti iurannya terbayarkan. Ketika terjadi resiko, otomatis dia akan memberikan perlindungan seperti itu, Pak. Ketika terjadi tadi bilang Mas Andri, kalau terjadi keterlambatan pembayaran iuran, apakah ini tetap aktif atau enggak? Jadi Om Ferry, kita berikan ada namanya grace period Om. Jadi ada kalau di handphone ada nomor handphone itu ya, biasanya ada masa tenggang tuh. Masa tenggang 30 hari gitu ya. Di kami juga selain masa aktif, kita berikan juga masa tenggang. Masa tenggang itu dalam hal apa? Ketika yang bersangkutan mungkin lupa membayar iuran, tapi dalam 30 hari ke depan kami masih berikan perlindungan. Dengan catatan ketika terjadi resiko di 30 hari itu, yang bersangkutan membayarkan dulu iuran yang tertunggaknya. Kemudian bila terjadi resiko, kami berikan penggantian. Saya pengen perjelas lagi, benang merah lagi. Artinya kalau dia tidak aktif nggak bisa. Betul. ini adil ya. Ini biar nggak jadi salah paham nanti juga ya. Tenggangnya 30 hari. Mungkin di situ ada kesempatan buat peserta yang mungkin lupa atau pura-pura lupa, 30 hari dikasih jatah. Oke lah, 30 hari. Nah, saya pengen tahu pendaftarannya ini Bang Andri, ketika hari ini misalnya tanggal 31 Januari itu akan terlambatnya nanti bulan depan. Jadi untuk pekerja mandiri gini yang kita lindungi adalah dari tanggal pendaftaran Om. Tanggal pendaftaran ya. Jadi katakanlah sekarang tanggal 31 30 apa 31 ya sekarang ya? 31. Ketika tanggal 31 on pembayaran iuran, berarti nanti di tanggal 31 bulan berikutnya iuran tersebut masih aktif. Di tanggal 1 ya dia harus sudah masuk masa tenggang nih.
Katakanlah sekarang Januari Om ya. Januari dia aktif sampai dengan 28 Februari gitu ya. Tanggal 1 Maret dia lupa bayar iuran. Dilalanya terjadi kecelakaan di bulan Maret tersebut. Apa itu bisa dilindungi apa enggak? Bisa. Dengan catatan yang bersangkutan membayar iuran tadi. Karena masih dalam masa tenggang tadi itu. Tapi yang boleh dicatat oleh teman-teman semua, ketika terjadi keterlambatan iuran, ini tidak ada denda. Atau tidak ada kewajiban tambahan. Itu ya. Jadi masa tenggangnya hanya 30 hari. Wika Muda bisa membayar itu jaga-jaga gitu ya. Yang lupa atau pura-pura lupa. Ada yang mengatakan juga, Bang Andre, ini agak nyeleneh, tapi saya harus sampaikan gitu ya. Ini nanti Bang Andre jangan ketawa lepas ya. Siap. Ini kalau nggak terjadi kecelakaan artinya nggak bisa diambil uangnya. Saya nggak lepas nih. Gimana? Prinsipnya jaminan sosial itu Om akan aktif ketika terjadi resiko. Itu saja. Lantas kalau nggak terjadi resiko uang kembali enggak, karena prinsip tadi prinsip sosial Om. Kita ketika kita sehat kita membantu yang sedang tidak sehat. Ketika kita sedang berkesusahan kita dibantu oleh orang yang saat itu memang kondisinya sedang baik. Seberapa banyak data yang sudah masuk teman-teman dari Mandiri ini? Kalau saat ini karena kami membawahi kabupaten dan kota Om ya. Saat ini per 30 saya katakan 31 Desember ya. 31 Desember pekerja aktif yang ada di Kabupaten Mojokerto sekitar 18.000 Om. 18.000, luar biasa. Yang bekerja di sektor mandiri. Tentunya ini sejalan dengan visi misinya di kabupaten ini. Kalau di tetangga kami, keluarga kami BPJS Kesehatan ini sudah mencapai universal health coverage. Sudah di angka 95. Lalu bagaimana untuk teman-teman kita yang di ketenaga kerjaan ini kita targetkan untuk di kabupaten ini nanti mencapai di angka 80% sama dengan di kota juga sama. Tapi saat ini masih belum ya? Masih belum. Saya pengen lebih detail lagi, tapi sabar dulu. Kita akan kembali lagi nanti setelah yang satu ini. Tetap di Wika Bicara bersama dengan saya Bang Andri. Asik, menang lagi. Nak, pagi-pagi sudah main game aja. Aku bingung ya mau ngapain sekarang. Lagian aku juga lagi bosen. Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut ayah membaca buku. Karena di pagi hari merupakan waktu yang efektif loh untuk membaca buku. Siapa ya? Laksanakan. Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Mojokerto. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya. Narkoba sebenarnya adalah bahan yang digunakan untuk membius pasien operasi maupun digunakan untuk obat penyakit tertentu. Namun karena penyalahgunaannya, narkoba dikonsumsi tidak sesuai dosisnya. Sehingga narkoba berdampak buruk bagi tubuh manusia. Narkoba dapat merusak tubuh kita, terutama pada bagian otak kita. Narkoba merusak bagian-bagian otak kita yang berfungsi untuk mengontrol emosi, ucapan, dan perilaku kita. Jangan coba-coba ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Mojokerto. Kembali lagi di program Wika Bicara bareng saya Ferry Prasetya. Sampai nanti tuntas acara bersama dengan Bang Andri yang senantiasa banyak memberikan edukasi. Tapi saya muncul pertanyaan besar yang membumbung tinggi di pikiran saya, Bang Andri. Luar biasa, puitis banget ya dia ini kan. Ini saya kok masih belum dapat jawaban. Kenapa dan langkah-langkah apa win solutionnya untuk dapat health coverage seperti teman-teman BPJS Kesehatan? Langkah-langkah seperti apa? Apakah memang masyarakat kita
terlalu buat apa sih BPJS tenaga kerja ribet-ribet amat, semua orang juga mati atau gimana? Betul. Yang pertama, memang kami selaku badan penyelenggara harus terus menerus dan berkelanjutan Om, memberikan sosialisasi, edukasi itu nggak bisa berhenti Om. Di samping itu juga kami harus libatkan beberapa stakeholder, katakanlah dalam hal ini pemerintah daerah sebagai penyelenggara di daerah yang memiliki warga negara yang bekerja tadi itu. Yang ketiganya, kami juga gandeng stakeholder kami, boleh jadi dari pihak perusahaan, pihak perbankan gitu ya, dari anggota dewan dan sebagainya dan sebagainya. Itu kita harus berikan kolaborasi, memberikan edukasi secara masif, berkelanjutan. Dan juga melalui pendekatan melalui tokoh-tokoh masyarakat, melalui Babin Kamtibmas nanti akan sudah ada kegiatan bersama dari Polri turunannya ke Polda dan nanti di kabupaten kota di sektor-sektor di resort-resort itu semua akan dilakukan melalui Babin Kamtibmas juga Om. Karena saat ini pekerja mandiri itu banyak tersebar di desa-desa Om. Dan mungkin itu tidak bisa dijangkau oleh kami secara pribadi. Oleh karenanya kami juga memberikan akses, memberikan kemudahan melalui dulu mungkin di beberapa week yang lalu ya Om ya pernah diundang kita berikan perisai gitu ya sebagai kanal daftar dan kanal bayar. Kemudian melalui pegadaian, melalui perbankan. Semua bank BUMN yang sudah bekerja sama bisa melakukan pendaftaran. Ada agen Briling, ada agen BNI 46. Itu semua kanal-kanal daftar kami Om. Iya. Terus yang menjadi pertanyaan saya lagi nih Bang Andri, di Mojokerto ini kan cukup padat dalam antrean kalau kita bisa lihat database yang ada itu ribuan orang begitu ya. Apakah ini sudah tercover semuanya? Dan apakah ini ketika kita melihat contoh saja kecil di Ngoro Industri misalnya, di situ banyak pekerja. Apakah banyak orang luarnya daripada orang dalamnya? Sehingga perputaran uangnya ini nggak terlalu maksimal ini. Ini boleh jadi menjadi apa Om ya? Menjadi insight ya untuk kita bersama Om. Jadi gini Om, kami selaku badan penyelenggara itu prinsipnya memberikan pelayanan kepada seluruh peserta jam sostek ini, BP jam sostek ini, dimanapun terjadi resiko Om. Tapi dalam hal kita ingin memajukan suatu daerah, dalam hal ini mungkin tadi Om Ferry sudah sempat menyenggol gitu ya, ada satu kawasan industri di sini yang memang banyak gitu ya. Perlu kami sampaikan Om Fer, bahwa di kawasan industri yang tadi Om Fer sampaikan itu, berdasarkan hasil verifikasi kami, ada sekitar lebih dari 30 perusahaan besar yang beroperasional di sana, tetapi dengan kepesertaannya tidak terdaftar di Jam Sostek Mojokerto. Itulah menjadi dilema ketika kita memberikan report, annual report maupun monthly report kepada pimpinan daerah, kepada kepala daerah, itu tidak bisa kami capture sebagai kepesertaan aktif di sini. Itulah salah satunya yang menyebabkan coverage tadi Om Ferry sampaikan belum maksimal, gitu Om Ferry. Untuk monitoringnya, 1 month atau 3 bulan sekali? Jadi kami bersama kepala daerah dalam hal ini OPD terkait, kami proaktif Om Ferry memberikan report baik ke Ibu Bupati, Wali Kota, karena kebetulan kami di sini wilayahnya ada 2 Om. Kami berikan report bulanan Om, yang mana dalam report tersebut kami sampaikan pembayaran klaim selama 1 bulan itu warganya yang ada di kabupaten dan kota ini berapa sih yang sudah menerima manfaat gitu Om ya. Baik tadi sampaikan ada beasiswa dan sebagainya. Kemudian progres atau perkembangan dari jumlah yang terlindungi dari bulan lalu ke bulan sekarang itu karena fluktuatif Om. Boleh jadi saat bulan ini terjadi penambahan karyawan banyak, ya, otomatis pekerja yang ada di Kabupaten Mojokerto ini meningkat. Tapi boleh jadi di bulan depan sudah putus kontrak, artinya peserta sudah tidak aktif lagi. Itulah kenapa kami perlu secara reguler gitu ya memberikan report kepada kepala daerah secara bulanan. Tapi dalam hal kami diperlukan per triwulan kita lakukan FGD Om. Dengan pemerintah kabupaten dan kota kita lakukan FGD, kita lakukan monitoring bersama. Artinya kami selaku badan penyelenggara juga harus berkolaborasi melalui kepala daerah dalam hal ini SKPD terkait. Baik, saya bergeser ke beberapa WA group yang sudah masuk. Wah, udah masuk nih kayaknya nih. Di menit 40 baru masuk ini ya. Saya coba menyapa sebentar. Ini ada WA masuk ya. Sebentar.
Saya coba untuk menyapa siapapun dari Anda yang masuk, silakan 0822-3400-7462. Ada Mas Iwan yang ada di Suko ingin menanyakan, kalau daftar itu bayar 18.600, dapat kartu langsung online apa ke kantor BPJS Tenaga Kerja? Top, Om Iwan. Saya yakin Om Iwan ini sudah melek teknologi, Om. Artinya untuk kaum-kaum mager, Om ya. Tahu kan ya? Gitu ya. Nggak perlu datang jauh-jauh ke kantor BPJS Tenaga Kerja. Jadi kami, Om, tadi kami sampaikan, kita punya agen perisai yang bisa memberikan mobilisasi ke teman-teman di daerah. Atau Om siapa tadi namanya, Om? Iwan. Om Iwan, tetangga sebelahnya kita bantu. Kalau yang bersangkutan punya menjadi agen Briling misalnya, atau agen BNI 46, atau agen Pegadaian, itu bisa mendaftar di sana, Om. Tanpa harus datang ke kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Om Iwan tadi termasuk kaum mager ya, cuman buka handphone aja, Om. Kita tinggal buka aplikasi. Saat ini boleh saya sebut platform ya? Boleh. Ada mungkin ada Shopee ya, ada Tokopedia, ada Bukalapak. Di sana sudah bisa mendaftar secara otomatis. Oke. Artinya tidak perlu datang ke kantor kami pun, kartu digital ketika pembayaran sudah masuk, semua udah digitalize, Om. Email semua. Jadi nanti masuk kartu digital itu ke email. Tanpa harus datang ke kantor, kartu digital udah bisa kita dapatkan. Gitu, baik. Om. Ini ada pertanyaan yang saya... Tapi saya lurusin, Om. Maaf, tadi 16.800 bukan 18.600. Oke. 16.800 ya Mas Iwan ya. Oke. Ini ada Mbak Anggun di Sambiroto ingin menanyakan, kalau untuk, mohon maaf sekali Mas Ferry, kalau untuk kaum disabilitas apakah juga bisa mendaftar dan apakah ada perlakuan khusus? Oke. Salam kenal ya, Mbak siapa namanya? Anggun. Mbak Anggun. Saya yakin parasnya juga Anggun ya. Amin. Mbak Anggun, salam kenal, Mbak. Jadi untuk teman-teman disabilitas, saya yakin mereka juga punya tingkat kemahiran, Om. Terbukti saya punya rekan yang memproduksi sebuah handmade dari tas, membuat tas. Itu hasil karyanya lebih top. Gitu ya. Kalau kita berarti secara kemampuan untuk melakukan pekerjaan, mereka lebih concern. Ya, jangan khawatir, Mbak, untuk teman-teman yang yang berada di komunitas sama seperti Mbak ini, asalkan yang bersangkutan melakukan kegiatan ekonomi, Om Fer. Boleh jadi kalau Mbaknya sebagai pembicara di suatu acara gitu ya, Mbak sebagai influencer, Mbak bisa dilindungi. Atau Mbak sebagai atlet gitu ya, Paralimpik, itu juga bisa diberikan perlindungan. Selama kita tidak melihat kondisi saat ini seperti apa, yang jelas yang bersangkutan itu sedang melakukan pekerjaan untuk tadi ya memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak sedang terkapar, terbaring di rumah sakit. Yang nyata-nyata itu pada saat itu mau mendaftar tidak sedang bekerja. Itulah fraud yang harus kita hindari, seperti itu. Baik, saya kembali lagi ke WA Group. Ada Mas Dona ingin menanyakan, kalau penjahit Mas Ferry seperti saya yang di kampung sekali, apakah ini juga bisa dapat jaminan kalau saya mendaftar? Terima kasih. Om siapa tadi namanya itu? Om Dona. Om Dona, Om. Tailor ini saat ini saya jujur saya kesulitan juga nih mencari penjahit karena saya tadi, Om ya, ketika pindah tugas ke sini, otomatis saya harus banyak juga kenalan. Boleh Om Dona, teman-teman yang satu profesi dikumpulkan. Nanti boleh kami berikan sosialisasi edukasi, boleh dicatat nomor handphone saya nanti ya, kami sampaikan mungkin Om Ferry. Kami berikan edukasi dalam hal nanti kelompok-kelompok bisa lebih masif gitu ya. Tapi saya sampaikan untuk pekerja sebagai teller tadi bisa banget. Oke, bisa ya. Mas Dona bisa mendaftar, tenang aja. Nanti kita akan kasih alamat lengkapnya, kantor, termasuk nomor handphonenya Bang Andre begitu ya. Saya ke Mama Rempong yang sekarang sudah masuk, Ibu Enda dan kawan-kawan. Halo. Ini masuk di WA saya nih. Gitu ya? Mas Ferry, saya ini kerjanya sama teman-teman ini kan nggak jelas. Offline. Bisa jadi offline. Karena kami kerjanya di bidang kalung kesehatan yang bisa dibilang MLM begitu ya. Ini juga apakah bisa mendaftarkan dan mendapatkan jaminan keselamatan kerja? Monggo. Oke. Tadi kembali kami sampaikan bahwa yang dapat dilindungi itu adalah pekerja tadi, Om ya, yang memang sedang bekerja dan pekerjaannya itu tidak melanggar
norma dan hukum yang berlaku di Indonesia. Itu saja, Om. Dan pekerjaan Mbak ini sangat mulia sekali. Tidak tersegmentasi karena saya ini MLM, saya ini offline gitu ya. Sama Bu, istri saya juga penjual online gitu ya. Saya berikan perlindungan. Karena boleh jadi perlindungannya itu akan dirasakan bukan hanya ketika di rumah, tapi ketika istri saya atau keluarga saya ngambil barang. Itu ada tadi kegiatan aktivitas yang mendukung kegiatan tadi. Ketika Mbak melakukan approaching kepada calon customer gitu ya, itu merupakan bagian dari pekerjaan. Jadi boleh didaftarkan sebagai freelance nanti. Bang Andre, bagaimana caranya untuk bisa memberikan sebuah laporan bahwa ternyata si pendaftar mandiri ini adalah orang-orang yang waktu terjadi resiko ini mereka benar-benar waktu kerja. Bisa jadi mereka pas libur misalnya, atau untuk yang offline ya, pas gak ada kerjaan begitu, mampir ke temennya, kecelakaan atau terjadi resiko. Bagaimana pengklaimannya ini? Apakah Bang Andre dan kawan-kawan dari BP Jam Suntik ini, ya udahlah nggak apa-apa gitu? Atau memang ada kategori khusus, gimana prosedurnya? Om Ferry, kita selaku badan penyelenggara yang pertama kita pasti diaudit, Om. Gitu ya. Boleh ada beberapa K saat ini, Om, ada KPK, OJK, ya, BPK dan segala macam. Pasti tadi ada namanya audit operasional, gitu ya. Ketika memang terjadi kasus seperti tadi itu, karena tadi ya ranah pekerja mandiri ini kan sangat-sangat luas, Om. Yang pertama saya sampaikan, jam kerja juga unlimited, Om. Kalau tadi biaya perobatan ya unlimited, ini juga jam kerja juga unlimited, Om. Bisa 24 jam. Dan yang bonusnya itu 2 jenis pekerjaan bisa dilindungi. Boleh jadi tadi yang Pak Dona, Om Dona misalnya dia sebagai teller, ya. Tapi di malam hari dia punya kemampuan ojek kemahiran bisa ngojek atau jual nasi goreng. Jadi 2 jenis pekerjaan itu bisa dilindungi dalam satu pembayaran saja. Jadi nanti resikonya kita lihat pada saat yang mana berperannya nih. Ketika sedang menjadi tukang jahit kah? Atau ketika pulang mendorong gerobak mau ke rumah sebagai tukang nasi goreng. Itu cukup luas juga ya. Tapi kenapa sih orang-orang di sekitar saya itu masih belum sepenuhnya mendaftar? Ini edukasinya katanya Bang Andre harus ada tokoh masyarakat atau tokoh yang dituakan atau orang-orang yang biasa diamini. Apakah ini memang harus dirangkul orang-orang seperti ini? Yang jelas ya, Om. Karena apa, Om? Biasanya ya, Om ya. Tanpa kita nggak pungkiri, Om ya. Teman-teman akan lebih aware, teman-teman akan lebih menerima ketika itu terjadi atau berangkat dari orang terdekat kita, Om. Ini sahabat Wika memang justrulah di sini saya sangat berterima kasih kepada Om Ferry melalui edukasi ini akan tersampaikan di masyarakat luas, insya Allah di Mojokerto ini secara tidak langsung, Om. Teman-teman ini minimal terinfo dulu. Ketika udah info, oke, saya akan ingin jadi lebih tahu. Ketika lebih tahu tadi, oke, berarti saya butuh. Inilah tugas kita bersama, Om. Kami selaku badan penyelenggara dan pemerintah daerah dalam hal ini, gimana caranya kita meninjek, Om, kita menyuntik bahwa jaminan sosial ini merupakan sebuah kebutuhan, bukan sebuah kewajiban. Namanya kalau orang udah butuh pasti dikejar, Om. Betul nggak, Om Ferry? Betul. Saya terima kasih sekali kepada Mama Rempong ya, Bu Endang dan kawan-kawan. Mas Ferry, kalau tidak sampai mati atau meninggal dunia hanya cacat biasa atau mungkin luka biasa dan butuh rawat jalan, apakah ini bisa diganti sama BP Jam Suntik? Terima kasih luar biasa. Dijawab langsung, Pak Andri. Mama Rempong, saya tunggu di kantor biar kita komunikasi lebih lengkap ya. Karena ada beberapa skema tadi, Om. Mungkin boleh jadi Mama Rempong ini bisa jadi agen kami, Om. Karena dari tadi kelihatannya Mama ini sangat ini ya, sangat bersemangat gitu ya. Tapi boleh kami sampaikan ketika terjadi tadi, Om Ferry kalau nggak mati gimana? Ya alhamdulillah. Berarti kita masih berikan usia untuk beribadah gitu ya, Om. Tetapi kalau terjadi resiko tadi cacat seperti apa? Cacat tadi akan ada perhitungan khusus, Om, dari dokter. Ini sebagai informasi ya, Mama Rempong. Dari kepala sampai ujung kaki ini ada harganya. Tangan kanan kita sebelah kanan ada harganya. Tangan kiri kita sebelah kiri ada. Detailnya nanti ke kantor ya bersama Bang Andre ya. Boleh, siap. Kami tunggu. Bang Andre, terakhir dalam rangka udah terakhir aja nih. Sosialisasi supaya bisa lebih maksimal kepada seluruh pekerja mandiri. Terus juga nanti disampaikan nomor handphone yang bisa disampaikan di sana. Silakan Bang Andre. Boleh. Teman-teman, sahabat Wika, Om ya, betul ya.
sahabat Wika dimanapun Anda berada, kami dari BP Jam Sostek ingin memberikan campaign bahwa kita bekerja keras biar yang di rumah juga nggak cemas. Seperti apa? Dengan segera mengikutkan program BP Jam Sostek. Ini program dari pemerintah, kita sukseskan program pemerintah, dan yang paling penting ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam menekan atau mencegah kemiskinan baru. Karena ketika terjadi resiko, boleh itu dari kecelakaan kerja atau meninggal dunia, yang pastinya ahli waris atau orang-orang terdekat kita yang pertama akan kehilangan. Dan yang kedua yang akan hilang adalah penghasilan. Lantas ketika penghasilan itu hilang, apakah ahli waris kita, anak-anak kita harus putus sekolah? Tidak. Karena BP Jam Sostek tadi ketika terjadi resiko meninggal dunia sedang bekerja, akan diberikan beasiswa untuk anak. Sehingga tidak terjadi kemiskinan baru, anak-anak juga tetap bisa sekolah. Baik. Itu saja Om Peri. Dan yang terakhir boleh dicatat nomor handphone saya, yang mau berkomunikasi silakan 08 123 89 17 765. Sip. Bisa dong sekali lagi? Nanti akan dimasukkan ke deskripsi ya. Boleh. 08 123 8917 765. Baik. Bang Andri, luar biasa. Terima kasih. Edukasi buat saya, lebih-lebih kepada Wika Muda yang sekarang Wika lagi Muda, ya. Luar biasa, terima kasih. Dan sampai di sini dulu program Wika Bicara bareng Bang Andri dari BP Jam Sostek. Luar biasa. Saya terima kasih untuk yang sudah bergabung di WA Group. Akhir kata, wassalamualaikum dan sampai jumpa. Sampai jumpa.